Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bi islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi jibna ilman warzuqna fahman wa amalan salihah. Apa kabar sahabat-sahabat surga dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan serta senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, adapun tema tausiah kita hari ini yaitu Rasulullah SAW adalah orang yang paling sibuk pada saat di padang mahsyar nanti. Saudara-saudara, kita sebagai manusia ini melewati beberapa alam. Yang pertama adalah alam ruh, yang kedua adalah alam kandungan, yang ketiga adalah alam dunia, yang keempat adalah alam kubur, yang kelima alam akhirat, dan yang keenam adalah alam hisab. Sahabat-sahabat surga dimanapun Anda berada, Umar ibn Khattab adalah satu-satunya orang yang sangat berjasa, baik semasa hidupnya maupun setelah dia wafat. Semasa hidupnya dia adalah sahabat Rasulullah SAW yang membantu perjuangan Rasulullah SAW. Dan setelah dia wafat, ketika ditanya malaikat Munkar wa Nakir, beliaulah orang yang lantang sekali dengan malaikat tersebut. Ketika malaikat Munkar wa Nakir bertanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu?" Lalu Umar menjawab, "Hai malaikat, kamu tidak tahu siapa saya. Saya adalah Umar ibn Khattab, sahabat Rasulullah SAW. Emangnya siapa Tuhan kamu? Siapa nabi kamu? Akulah yang lebih tahu." Sejak saat itulah malaikat Munkar wa Nakir datang menemui arwah-arwah yang telah dikebumikan dengan wajah yang tidak begitu sangar. Awalnya wajah malaikat Munkar wa Nakir itu sangat hitam, ya, dan biru. Setelah Umar bin Khattab marah kepada malaikat, jadi malaikat itu menampakkan wajahnya tidak seseram seperti sedia kala. Sahabat-sahabat surga dimanapun Anda berada, setelah kita wafat, kita nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dari zaman manusia yang pertama kali di muka bumi ini sampai nanti manusia di akhir zaman nanti setelah kiamat. Sahabat-sahabat, padahal Rasulullah SAW telah Allah berikan surga, telah Allah tunjukkan surga. Inilah ya Rasulullah surgamu dengan segala keindahannya. Tapi apa? Rasulullah SAW tidak senang sedikit pun. Beliau masih memikirkan kita umatnya. Beliau kembali lagi kepada mahsyar untuk mencari mana umatku, mana umatku, mana umatku. Lalu dikumpulkanlah umat-umat Rasulullah SAW dari zaman dahulu hingga di akhir zaman nanti. Dikumpulkan, kemudian disuruh minum di telaga Al-Kausar, di mana sekali teguk dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Masya Allah. Lalu dikumpulkan lagi, dan kemudian diberi minum satu persatu. Setelah itu apa yang terjadi? Kemudian kita akan berjalan melewati jembatan Shirathul Mustaqim, di mana besarnya adalah seperti rambut dibelah 7. Ya, ada yang awal melangkah sudah jatuh, ada yang pertengahan jatuh, dan ada yang sudah sampai ujung jatuh. Nah, ketika jatuh semuanya masuk ke dalam neraka. Lalu Rasulullah SAW sujud, ya, sujud dengan begitu lamanya. Ya Allah, ya Tuhanku, sambil menangis, ya, keluarkanlah umatku, ya, yang apabila ada imannya sebesar biji kurma. Lalu Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rasulullah, kenapa kamu menangis?" "Ya Tuhanku, tolonglah keluarkan
umatku yang imannya masih ada sebesar biji kurma. Lalu Allah mengabulkannya. Ambil. Puluhan ribu bahkan jutaan umat Rasulullah SAW dikeluarkan dari neraka tersebut. Kemudian masih sujud lagi Rasulullah SAW. Allah bertanya kembali, kenapa kamu bersujud lagi? Bukankah aku sudah memenuhi permintaanmu? Kata Allah. Masih ada lagi umatku ya Allah. Keluarkanlah umatku dari neraka ini meskipun keimanannya sebesar biji jagung. Silakan, kata Allah. Tarik mereka kembali, beri syafaat. Diambil puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan. Sujud kembali Rasulullah SAW di hadapan Allah sambil menangis. Allah pun bertanya kembali, kenapa kamu masih menangis ya Rasulullah SAW? Ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat, mengeluarkan umatku yang meskipun di dalam hatinya ada keimanan sebesar biji sawi. Lalu kata Allah, ya aku kabulkan, keluarkan. Dikeluarkan lagi. Lalu Rasulullah SAW sujud lagi kepada Allah sambil menangis dengan sujud yang sangat lama. Lalu apa kata Allah? Kan aku sudah mengabulkan semua keinginanmu, apa lagi keinginanmu? Kata Allah, ya Allah, keluarkanlah umatku yang memang tidak ada keimanan, tapi dia pernah mengatakan kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu Allah mengabulkannya, keluarkan. Puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan umatnya dikeluarkan. Saudara-saudara, sahabat surga dimanapun Anda berada, itulah Rasulullah SAW. Betapa sayangnya Rasulullah SAW pada kita. Di saat di pada mahsyar tadi, suami lupa kepada istrinya, istri lupa kepada suaminya, orang tua lupa kepada anaknya, anak lupa kepada orang tuanya, kekasih lupa kepada kekasih yang lainnya. Tapi Rasulullah SAW sangat sibuk mencari umatnya, dikumpulkan dan diberikan air, karena pada mahsyar matahari cuma satu jengkal. Coba bayangkan betapa panasnya. Rasulullah SAW padahal pada saat itu sudah dimasukkan ke dalam surga, tapi beliau masih tidak senang. Beliau senang ketika sudah bertemu dengan umatnya dan bisa menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara, lantas kita sebagai umatnya, kita tidak pernah sayang pada Rasulullah, kita tidak pernah rindu kepada Rasulullah, malah justru kita malah rindu kepada orang lain yang memang belum patut kita rindukan, ya. Jadi oleh karena itu, marilah kita sayang kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senantiasa kita bersalawat kepada beliau. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja bersalawat kepada Rasulullah. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.